Oke, tagar percuma lapor polisi ramai diperbincangkan di media sosial ketika banyak orang mengeluhkan kinerja kepolisian. Ditambah lagi dengan adanya kasus Smackdown tadi ya di Kabupaten Tangerang juga memicu sentimen yang serupa di lini masa terhadap kepolisian. Seberapa kuat sebetulnya pengaruh cuitan warganet dengan pembenahan sikap dan kinerja di tubuh kepolisian Republik Indonesia? Kita bahas analisanya bersama dengan Ismail Fahmi, founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia. Mas Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Mas Fahmi, sentimen-sentimen negatif terhadap kepolisian bisa kita lihat nyata sekali di lini masa. Padahal beberapa waktu sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit menekankan bahwa akan membawa kepolisian menuju tindakan humanis. Ada Polri humanis gitu ya, ramai juga di lini masa. Bagaimana Mas Fahmi melihat tagar berlawanan ini memenuhi lini masa? Kalau lihat ini peristiwanya kan juga udah lama. Kemudian juga katakan tahun 2019 muncul lagi, dan ini adalah produk jurnalistik ya, investigasi jurnalistik yang sangat bagus. Dan kalau saya perhatikan ini kan perlu publik itu semacam contoh yang menyentuh emosi ya, seperti contoh kasus yang sekarang ini di mana beritanya ada 3 anak ya kemudian diperkosa oleh orang dewasa misalnya gitu bapaknya, dan ini kan menimbulkan emosi, dan ini adalah menarik publik kemudian untuk bicara. Kalau misalnya diangkat misalnya ada 10 misalnya kekurangan polisi, itu dari statistik aja kan, biasa saja ya, jadi nggak menimbulkan emosi, nggak jadi viral. Nah kalau saya perhatikan tagar ini misalnya tagar percuma lapor polisi ya pada tanggal tanggal 6 ya, itu sebenarnya sudah mulai ada dari salah satu wartawan, kemudian belum viral itu laporan resminya dari media itu muncul, itu menjadi sangat viral ya. Dan pada hari berikutnya itu semakin viral ketika ada berita bahwa situsnya di take down ya. Akibatnya apa? Muncul lagi bukan hanya emosi, jadi kan dukungan media-media yang lain untuk ikutan mengangkat ya. Jadi selalu saya perhatikan, tiap kali ada protes, kemudian kalau protes itu dijawab dengan take down misalnya, itu akan menimbulkan aksi balik yang jauh lebih besar. Kalau seandainya tidak, mungkin nggak terlalu besar-besar amat ya volumenya. Tapi ada yang lain di sini adalah publik akhirnya teringat kasus-kasus yang lain. Kasus-kasus bukan hanya kasus Luwu ini saja, tapi kasus yang lain juga muncul. Terkait dengan ketidakpuasan publik terhadap polisi itu. Jadi inilah yang saya perhatikan, seperti bola salju ya, menerus panjang, dan ini saya kira perlu disikapi dengan sangat bijak oleh Polri. Dan kalau kita lihat ya dari semangat dari Pak Kapolri untuk membuat polisi lebih humanis, ini adalah saat yang sangat tepat untuk mendengarkan dari publik apa yang menjadi keluhan selama ini. Tapi begini, ngomongin soal polisi harus humanis, polisi humanis. Ini tagar polisi sesuai prosedur juga akhirnya muncul di lini masa. Tapi pihak polisi menyebut bahwa tidak menggunakan buzzer untuk memviralkan tagar tersebut. Artinya organik begitu, Mas. Tapi kalau Mas Fahmi lihat di lini masa ini tagar-tagar seperti ini yang condong ke pro kepada kepolisian begitu. Ini justru kontennya berisi dukungan atau memang sarkastik? Kalau sebetulnya itu kan dukungan kepada polisi ya, akun-akun itu. Dan kalau seandainya dari Drone Emprit sendiri, kita nggak pernah bisa itu dibalik itu siapa. Susah kalau karena nggak ada buktinya, nggak ada datanya, hubungannya, siapa yang pegang akun-akun ini. Tapi dari narasinya kita bisa tahu itu adalah dukungan kepada kepolisian. Nah kalau begitu, kalau melihat akun-akun prominent Mas yang di lini masa, ada tanggapan mereka soal tagar yang menyoroti polisi ini nggak sih? Kalau ada sentimennya seperti apa Mas akun-akun prominent? Kalau maksudnya akun prominent dari yang pro atau di Indonesia, yang pro polisi? Oh oke. Kalau saya perhatikan akun-akun yang pro polisi itu kan sifatnya dukungan ya, menyampaikan apa yang menjadi program kepolisian, narasi dari Kapolri gitu. Seperti mengimbangin kalau saya lihat. Ya, kita fair saja. Saya lihat ada akun yang dipakai untuk mempromot program kan, seperti itu. Dan sekarang ini misalnya publik itu jelas banyak memberikan kritikan kepada
pemerintah. Dan kalau dilihat dari SNA, ya, data social network analysis terkait dengan percuma lapor polisi itu hanya satu klaster saja, jadi nggak ada klaster tandingan saja. Jadi kalau kita berharap dari akun yang lain yang kemudian mendukung polisi kan juga hampir nggak ada, nggak mungkin itu. Maka ada, kalau dugaan saya ada akun yang kemudian mencoba untuk menyampaikan sisi yang lain. Ya. Cara ini kemudian publik melihat seperti jawaban, respon, itu hal yang wajar dan natural sekali. Oke, kalau akun prominent yang kontra terhadap polisi, Mas, mungkin dari public figure, sentimennya akhirnya jadi bola liar seperti apa, Mas? Siapa mungkin? Top influencers ini jelas, ini kan dari publik gitu ya, project TMORG, jadi Project Multatuli, itu yang paling besar karena ya di sini mereka mengangkat ya laporan jurnalistiknya. Kemudian yang kedua, alasan kenapa percuma lapor polisi itu dari liberties.id. Itu sebetulnya joke gitu ya. Tulisan joke, bagaimana sih polisi itu pertama suka minta uang dan seterusnya ya. Itu nggak tahu, ada gambar-gambar semacam itu ya. Dan gabungan antara kritikan, tapi lebih banyak adalah berupa kritikan dan tentu saja sifatnya negatif ya, tonnya negatif pada kepolisian. Dan juga ada misalnya Raffio Patra gitu. Dia juga cerita bahwa dulu pernah ditangkap dan seterusnya. Dan akun-akun yang lain juga cerita tentang pengalaman mereka berhadapan dengan polisi misalnya gitu. Yang cenderungnya itu adalah negatif. Gitu. Oke, jadi sebetulnya kasus Luwu Timur ini hanya permukaan gunung es begitu ya, yang akhirnya di bawahnya ini semuanya akhirnya komplain, mengeluhkan soal kekecewaan mereka terhadap kinerja kepolisian. Tapi Polri sudah mengomentari, Mas, tagar percuma lapor polisi yang sempat jadi trending ini dengan konferensi pers, melalui konferensi pers. Kalau dari digital begitu, dari analisis digital, cukup nggak sih ini meredam sentimen negatif yang jadi bola liar di lini masa dengan konferensi pers? Konferensi pers itu saya kira langkah yang paling logis ya dilakukan dalam waktu cepat. Dan soalnya kalau mau melakukan perubahan kan pasti waktu yang lama. Dan paling tidak ada jawaban, ada respon. Ini hal yang saya kira cukup, kalau dibilang efektif atau bisa meredam, saya kira ada impact-nya. Berapa persen saya kurang tahu, tapi ini berimpact dibanding misalnya tidak melakukan respon apapun. Ini adalah secara ilmu komunikasi ya, kemudian ini ada krisis manajemen, ini adalah langkah yang bagus, tetapi menjadi catatan adalah apa yang menjadi rencana polisian berikutnya. Masukan-masukan dari pemerintah, dari publik, dan saya lihat publik di sini banyak juga mereka dari yang berlatar belakang hukum, berlatar belakang akademik, memberikan masukan-masukan. Nah, masukan-masukan inilah saya kira sangat penting. Kita bisa pisahkan lah dari kalangan public buzzers, kemudian dari akademisi, ya kan value-nya kan berbeda. Nah, ini bisa menjadi sinyal ya bagaimana Polri perlu berbenah ke depan. Gitu. Oke, walaupun memang ternyata pihak kepolisian sudah akhirnya memfasilitasi soal Luwu Timur dan juga berbagai kasus yang memang dialami masyarakat untuk menutup rasa kekecewaan mereka. Temperatur seperti ini di lini masa terhadap kepolisian akan berapa lama sih, Mas? Akan seperti apa ke depannya? Kalau dari ya selalu biasanya mentok 1 minggu gitu. Jadi dari data saya saja terkait dengan percuma lapor polisi aja ini dari tanggal 6 Oktober sekarang tanggal 15 Oktober itu sudah turun ya. Sudah sangat turun untuk isu ini. Nanti mungkin ada isu yang lain ya, akan muncul. Mungkin kaitannya dengan polisi, mungkin dengan tagar yang baru, itu bisa jadi gitu. Tapi biasanya isu-isu ini nggak akan lama dari 1 minggu. Menurunnya karena kepolisian melakukan sesuatu begitu untuk pengalihan isu atau seperti apa, Mas Fahmi? Natural, publik itu gini. Publik itu akan bicara tentang sesuatu yang baru. Jika sudah tidak ada lagi yang baru, mereka nggak akan bicara hal yang sama terus kan. Media pun juga sama. Media misalnya pada tanggal, ini kalau saya lihat dari data tanggal 6 Oktober baru muncul, tanggal 7 dan 8 itu tinggi. Biasanya tuh tanggal 7 tinggi, harusnya di 8 sudah mulai turun. Kenapa tanggal 8 tuh trennya kok masih tinggi? Itu karena ada bahwa situsnya diretas atau titik down lah. Jadi malah menimbulkan wave gelombang baru. Tanpa itu biasanya sudah mulai turun. Ini natural saja, dengan atau tanpa diusahakan untuk diredam, biasanya isu sudah mulai turun. Cuma impact-nya kalau misalnya tidak diredam kan publik bisa timbul kekecewaan, ya, timbul ketidakpercayaan. Ya. Jadi ketika ada isu ini tetap harus direspon meskipun akan turun dengan sendirinya. Untuk apa? Untuk bisa menimbulkan kepercayaan lagi lah, untuk sebagai respon positif kepada publik itu.
Oke, ya walaupun akan seiring waktu nantinya akan meredam begitu, tapi suara arus bawah tentang kinerja kepolisian selama ini yang cenderung terkesannya mementingkan citra begitu di mata masyarakat harusnya bisa dibenahi, apalagi dengan tekanan warganet yang sekarang semakin sadar begitu dengan kinerja kepolisian dan melaporkannya di lini masa. Mas Ismail Fahmi, founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih. Selamat malam.